Perkenalkan, nama saya Siti Rafiqatunisa dengan NIM 4021041024. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Silahkan disimak. Bye. Menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan yang terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang berulang setiap bulan tersebut pada akhirnya akan membentuk siklus menstruasi. Awal siklus menstruasi dihitung sejak terjadinya perdarahan pada hari pertama dan berakhir terjadi sebelum siklus menstruasi berikutnya. Umumnya, siklus menstruasi yang terjadi berkisar antara 21 sampai 40 hari. Hanya 10 sampai 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Nah, bisa kita lihat gambar di atas, yaitu ada angka 1, 7, 14, dan 21. Itu adalah tanggal menstruasi. Di sampingnya yaitu ada gambar otak. Otak ini menghasilkan kelenjar hipotalamus dan pituitari. Kelenjar ini juga menghasilkan dua hormon, yaitu hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone, dan hormon LH, yaitu luteinizing hormone. Kita bisa lihat yang di sebelahnya yaitu ada grafik. Kalau dia di atas yaitu sedang masa puncak-puncaknya atau lagi banyaknya. Jika sedang di bawah yaitu lebih sedikit. Dua hormon ini yaitu FSH dan LH mempengaruhi hormon ovarium yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen yaitu dihasilkan oleh hormon FSH, sedangkan progesteron dihasilkan oleh hormon LH. Bisa kita lihat, estrogen ini yang berwarna biru tua, sedangkan progesteron ini yang berwarna biru muda. Bisa kita lihat juga ke bawahnya, yaitu ada rahim atau uterus, tempatnya janin, ada serviks dan ovarium. Ovarium ini yaitu yang menghasilkan sel telur. Dan di sampingnya kita bisa lihat yaitu ada mens, voliferasi, sekretorik, dan mens. Ini adalah menggambarkan tentang keadaan. Di bawahnya yaitu ada siklus ovarium, yang bulat-bulat itu adalah sel telur. Dan di bawahnya yang paling bawah yaitu ada gambar endometrium atau dinding rahim. Mari kita bahas fase 1 per 1. Kita lihat pada tanggal 1 sampai 7 di situ ada fase folikular atau bisa disebut dengan fase praovulasi. Pada kelenjar pituitari ini menghasilkan hormon FSH. Kemudian hormon FSH ini menghasilkan atau mempengaruhi hormon ovarium yaitu estrogen. Estrogen yang sedang menghasilkan pula hormon LH. Hormon LH-nya sedang meningkat atau sedang banyak, maka di situ terjadilah menstruasi. Darahnya meluruh. Setelah fase folikular yaitu ada fase ovulasi. Pada ovulasi ini bisa disebut juga dengan masa subur atau sel telurnya cewek itu sedang mateng-matengnya atau sedang menebal. Pada fase ovulasi ini juga kadar LH sangat-sangat tinggi. Misalnya ketika di tuba Fallopi ketemu sperma atau ia berhubungan seksual, maka ia akan terjadi kehamilan. Akan tetapi, jika tidak, dia akan jalan terus menuju dinding rahim dan seketika itu ia akan menebal di dinding rahim karena ia ketemu dengan sel telur. Dan ia akan menstruasi kembali. Maka, disinilah yang disebut dengan masa ovulasi.
Mari kita ke fase yang terakhir, yaitu ada fase luteal atau pasca ovulasi. Pada fase terakhir ini yang berperan yaitu hormon progesteron. Akibat hormon progesteron yang sangat tinggi, maka akan menunjukkan masa-masa tidak suburnya wanita. Jadi kan ketika masa suburnya wanita itu biasanya lendir wanita itu terlihat banyak, bening, dan elastis atau lengket. Progesteron yang tinggi di masa siklus terakhir ini, maka hilanglah lendir karena hormon progesteron yang berperan. Kemudian, jika tidak dibuahi oleh sperma, maka akan menstruasi kembali. Dan kembali kepada fase folikular dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.